Siae. Ibu wakil ada jadi saksi nikah jadi tidak bisa datang. Ayo arungan tawa kamay rumah mate rumah. Pakai nantan ka nantan atau kantan tete kantan. Ya takada tawa huon la prata pabon. Matan maretian yang konatian. Mili nono peti nono. Mili bodi karuk so mikar karuk, mili bodi panas so mikar panas. Kita mola be ibu kita mola be. Dete dia itaker mutut ya baran mutut ya. Simu mola bana, tane mola bana. Silakan. Felix ya. Questa sisima ibu saya kemas ya. Saya bertanya partai bersama Malaysia saya bertanya saya kalau dapat itu mulai sampai kiranya kita karena memakai kota memakai misalnya membawa kita apa Indonesia, ami hamale memfatikasi teman-teman kanu ini ipai mata ba teman Rusia kabeli dan ai Rusia osua jadi ami ipai mutu ba teman Rusia penelitian. Tim penggerak PKK Kabupaten Malaka, Ibu Sekretaris Tim penggerak PKK Kabupaten Malaka dan seluruh jajaran pengurus PKK dari Kabupaten sangat menghormati Bapak Kepala Desa bersama jajaran Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kobalima bersama jajaran Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sisi bersama seluruh pengurus PKK di tingkat Desa Sisi yang sangat menghormati para perangkat desa, dato siap ekonomanen, tokoh masyarakat, linmas, sehingga kita semua yang hadir pada pagi hari yang kami hormati. Pada tempat yang pertama, izinkanlah saya untuk mengajak kita sekalian untuk menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena atas perkenannya, maka kita semua boleh berada di tempat ini dalam rangka untuk menyambut kunjungan Ibu Ketua Tim Penggerak Malaka bersama seluruh jajaran dari Kabupaten dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami laporkan kepada Ibu Ketua dan seluruh jajaran pengurus PKK Tim Penggerak Kabupaten. Baik dari Desa Sisi, desa ini dimekarkan dari Desa Lita Mali, dulunya Lita Mali. Bapak Desa sudah menjabat sampai hari ini sudah pada periode ketiga. Di sini 8 desa ini desa yang bisa memimpin sampai periode ketiga, ada 3 desa Ibu Ketua. Desa Sisi, Desa Lita Mali almarhum, lalu Desa Baburu Selatan. Terus yang berikut ada 8 dusun di 7 ya Pak Desa. 7 dari Aidan Nofihan, Haga Fobot, Kota Datu, Lo Hai Fehan, Has Fehan, Kus Fehan, Kun Fehan, terus Ali Fehan. Jadi bisa Fehan tapi ya Foho, Fehan ya Foho. Musuhnya ini bisa Fehan itu tapi sih ya Foho. Desa ini potensinya lebih banyak itu tanaman keras untuk ini komoditi pertanian. Itu tanaman jambu mente, dan kemiri, lalu ternak. Terus tanaman pangannya jagung, kacang-kacangan, dengan padi ladang, ladang. Lalu persoalan di sini ini adalah menyangkut air bersih, Ibu Ketua. Dari tahun ke tahun masyarakat kita sulit sekali untuk mengakses kebutuhan akan air bersih.
bersyukur 2 tahun kemarin Pak Desa sudah berusaha pendekatan orang pusat bisa dibangun satu sumur bor dalam di bagian dataran di Halipot. Nah, sekarang yang masih susah itu di bagian sini, Bukit Sini ketinggian sini. Itu kesulitan utama itu adalah air bersih. Kalau jalan listrik sudah beberapa tahun lalu sudah dibangun. Dulu susah sisi ini kita cari susah. Ternyata sisi itu ada di sisi kita. Jadi sisi ada di sisi kita, ini kita cari susah dulu, Pak Alfred. Begitu kita datang di Naik Kasa baru kita tahu ternyata sisi itu di Naik Kasa. Di sini juga ada satu destinasi adat itu Sadan di Kota Larang. Semua kuburan raja-raja ada di ketinggian sini. Sementara ada orang tuanya Bapak penjabat sekda punya orang tua ada di situ. Dengan orang tua dari Bapak Finloy ya, dari mantan asisten 3 kali lalu itu ya. Nah, Bapak Vincent Letamala juga kemarin kuburnya di situ. Nah, kuburnya masih asli semua sini, kubur kali tanah terus langsung kubur, tidak pakai mecer. Jadi barangkali itu gambarannya Mama Ketua, terus PKK-nya sendiri yang hari berkader semua. Mama doanya semangat sekali Ibu Ketua. Hanya selama ini kurang sentuhan persoalan di sentuhan Pak Alfred tahu persis di periode kemarin. Sehingga Ursilik begitu mendadak Pak Alfred informasinya. Tapi itu saya teruskan, Ibu teruskan WA ke Pak Desa, Ibu Ketua Tim PKK Desa. Mama saya semangat sekali. Kami sementara persiapan. Langsung bergerak ke kantor desa bersama Pak Desa, Ibu Desa. Mereka persiapan untuk kunjungan hari ini. Saya bilang ini kunjungan ini memang tanggal merah, tapi itu tidak lalu menghalangi itu, karena bagaimanapun kita mau membangun, jangan ada halangan tanggal merah segala macam. Kita bersyukur karena dalam tanggal merah Ibu masih berkenan hadir untuk menjamak luar biasa. Saya berdoa dan hari Ibu sama jajaran hari ini kami bisa memperoleh penyegaran karena PKK kami PKK ini hari muluk hidup saya. Tapi mesti tahu ide bog lah ya, mai bog lah, failu atade lah ade. Yang berindor nak ain mai tuan mereka kau itu mai gino, anak ibu melarat umat pedo, mama muti, umat pedo, tenang mas PKK. Ternyata luar biasa. Jadi mudah-mudahan sekali lagi berharap dengan kunjungan ibu dan rombongan bisa memberikan kami pencegahan kembali tentang PKK, bisa memberikan arahan-arahan untuk bagaimana kami bisa melangkah ke depan nanti. Terlepas dari ada kekurangan sana sini, tapi kami berharap ke depan mulai dari kunjungan ini menjadi awal yang baik untuk kami kembali bangkit untuk bisa membangun kembali PKK di desa ini dan secara umum di Kecamatan Kubalima. Di Jabat itu Mama Syah nanti sampai di tanggal 19 itu Mama Ketua, Ibu Ketua dan jajaran dari kabupaten akan berkunjung terus di kita. Ini satu hal yang luar biasa. Kakak lorong dan lorong, lo senina. Kau yang bisa deh. Sahur bab ibu kita langsung menuju ke desa, langsung menuju ke posyandu. Tanpa langsung posyandu itu kesannya luar biasa. Emang hoto-hotonya nufua, pasfua. Kadang hoto bayar posyandu. Saya beberapa kali ibu ketua kunjungan di posyandu. Saya lihat semangatnya itu luar biasa. Nunia tuh naik lady, betul tak? Tapi Alo, Bapak Alo ini all round nama ketua, Ibu Ketua. Bisa tenun, bisa menyanyi, bisa menari, bisa tangkul tanah. Sasade bede foto. Beliau yang jaga ini Sadan, ya Kota Larang. Kita tuh bahas Sadannya, mesti Soro beja, Om Alo. Beliau kelas 1, saya kelas 2, Pak Desa Kobus kelas 3, Bapak Bupati kelas 2, kami kelas 1. Kemudian Tobi Alo. Riwayat Om Yuda ya saya masih nara. Ternyata main naik kasar ke Solo Tibeya. Umur lebih Alo luan. Jadi barangkali itu saja dulu. Sekali lagi atas nama pemerintah kecamatan dan desa kami menyampaikan selamat datang kepada Ibu Ketua dan rombongan dari kabupaten. Dan mohon maaf manakala
Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kobolima bersama pengurus Bapak Desa Sisi bersama seluruh PKK tingkat Kabupaten Melaka yang hadir, Hukun Sia, Dato Sia, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Desa Sisi yang hadir hari ini yang saya banggakan. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, karena meskipun hari libur, kita semua boleh berkumpul di sini, semua boleh menyisihkan waktu hari liburnya, termasuk Bapak Camat, Ibu Camat, Bapak Desa, dan seluruh warga, supaya kita boleh berkumpul di sini dan kita berkumpul dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Saya pun senang untuk datang hari ini untuk bertemu masyarakat. Banyak hal yang ingin saya dapatkan dari masyarakat. Sama kita halatian, sama kita halo bodik, hadiah kita kan rai. Jadi tugas itu PKK ini memang banyak hal yang harus kita lakukan. Kita punya banyak program yang harusnya bisa kita buat untuk masyarakat kita, khususnya untuk ibu sebagai kunci di dalam keluarga, dan bagaimana ibu mendidik dan membesarkan anak-anak seturut hukum, seturut norma yang ada di tempat kita. Jadi program PKK nenak sasama kita thara bodik hadiah umakain, bodik hadiah kita kan oansia, bodik hadiah kita kan rai. Jadi tadi Bapak Camat sudah memberikan beberapa gambaran tentang kondisi Desa Sisi, dan saya senang karena di Desa Sisi dulu tahun yang lalu ada beberapa anak-anak muda Pak Camat yang mereka terpilih untuk menjadi siswa pendidikan keterampilan tenun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, jadi mungkin sekaligus kalau bisa sebenarnya hari ini saya ingin ketemu kelompok tenun itu sebenarnya, tapi baik, nanti tolong diinformasikan, mungkin pulang kita bisa mampir sebentar, karena sebenarnya pendidikan tenun ini sangat bagus supaya orang feta foya isiamos ita fo hateni besia fo honorin besia tentang bagaimana menenun yang baik. Ya, jadi karena program pokok PKK sekarang ini adalah utamanya adalah penanganan stunting. Stunting ini kondisi kesehatan pada anak-anak kita akibat dari kurang gizi atau gizi buruk, sehingga anak-anak itu ukurannya menjadi pendek, dan akibat yang lebih fatal adalah tingkat kecerdasannya menurun. Wansi sekolah lerunu tenek, ya, dia baca tulis bele, tetapi atau suraonan atau menganalisa mereka tidak sanggup. Karena itu membuat kita menjadi kalah saing dengan maiteksi ia tasi balubah. Kita bas sekolah itu lebih odisia, kita harus sasa itu mos lebih materi keusiatan masih kecil, masa kecil dari masa kehamilan sampai dengan usia 8 tahun itu gizinya kurang baik. Jadi anak-anak mengalami gizi kurang dan gizi buruk sampai mengakibatkan terjadinya stunting. Nah, stunting ini sebenarnya hal yang bisa kita cegah. Meskipun di sini saya lihat tadi Pak Camat bilang airnya kurang, kesulitan air, tapi saya lihat sangat hijau, ya. Akreye sepanjang jalan di pinggiran rumah, di halaman rumah banyak ada tanaman yang bisa dimanfaatkan. Jadi harusnya kita tidak boleh ada stunting, harusnya kita tidak boleh ada gizi kurang ataupun gizi buruk. Nah, ini kita harus perbaiki dari mana, dari sisi mana? Pola asuhnya. Karena itu peran PKK di sini adalah memperbaiki pola asuh tadi. Bagaimana kita mengolah makanan, bagaimana kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita tentang cara makannya, cara mengolah makanannya, supaya
oan sir bere kona itu mak katak dan gizi buruk no gizi kurang. Nah tugas kita, ibu punya tugas, bapak sebagai tulang punggung keluarga, nato ono di osan maitian, ibu silakan kelola yang baik. Nah ini supaya program ini bisa berjalan lancar, kita perlu dukungan. Dukungan dari siapa? Dari pemerintah daerah, dukungan dari bupati, wakil bupati, dari seluruh jajaran pemerintahan, dari DPR, dari Bapak Camat, Bapak Desa, supaya dukung kami ibu-ibu, supaya kami bisa bergerak. Ya, jadi beberapa minggu yang lalu saya mengikuti seminar dari nasional. Jadi seminarnya khusus tentang penanganan stunting. Hari Jumat Mos, kami IHA Kupang sudah ada undangan untuk mengikuti bagaimana kiat-kiat untuk percepatan penanganan stunting di daerah. Nah ini Malaka kita nomor 5 urutannya di seluruh NTT. Nah bagaimana sekarang kita harus berusaha sekuat tenaga supaya tahun 2024 angka stunting ini kalau boleh turun di bawah 24%. Ya, sekarang angka stunting kita di tahun 2021 kemarin angkanya di 23, sekian. Nah kalau boleh tahun 2024 turun sampai dengan 14%. Ini target secara nasional. Jadi ini kita harus dukung, ya. Dan ini saya minta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan, Ibu Ketua Tim Penggerak tingkat desa, kita bekerja bersama-sama, ya. Jadi beberapa minggu lalu saya turun ke Posyandu, langsung kredo bagaimana kader bekerja. Ibu desa, Ibu camat harus tahu data bayi, balita atau ibu hamil yang mengalami masalah kesehatan. Jadi ibu hamil yang bermasalah segera harus dilaporkan ke puskesmas supaya ditindaklanjuti. Anak-anak yang mengalami gizi kurang, gizi buruk. Nah ini ibu desa, ibu camat harus tahu datanya, harus tahu siapa anak itu, orang tuanya siapa, kenapa dia mengalami gizi kurang atau gizi buruk. Nah kemarin saya turun di Posyandu, Ibu Camat juga ada di sana, ada Ibu Desa juga di situ. Di Posyandu Desa Lekekun dan satunya Lekekun Utara. Lekekun Utara. Di situ ada 4 orang anak yang gizi buruk, ya gizi buruk. Ada 2 yang saya tahu itu orang tuanya, 1 sudah meninggal orang tua, bapak dan mama sudah tidak ada, sehingga anak diasuh oleh neneknya. Kemudian ada 1 lagi keluarga itu orang tua keduanya bekerja di Kalimantan, jadi diasuh oleh neneknya. Nah ini yang kita harus data. Jadi kenapa? Jadi saya sudah sampaikan juga minggu lalu kepada Ibu Wakil Gubernur bahwa saya temui ini kasusnya seperti ini. Jadi itu yang menyebabkan angka stunting kita di NTT ini agak tinggi karena ina no aman babu kaosan ya emaraimba. Ooan sia, lawarikon sia, maknaliku bena. Ben kan tidak kuat lagi, ya kan? Anak menangis ya pasti dia biarkan saja sampai sebentar dia tertidur, padahal anak lapar. Lah, tapi nenek sudah tidak sanggup lagi. Air itu kuleksin kah? Ya, isi moras kah? Darah tinggi saya kan? Ini level kerja wajib ya. Halikoon tidak mudah. Karena itu kita yang sudah tua ini Tuhan tidak kasih kita punya anak lagi. Yang saya noone nurak siatan memang si isi sedih. Bodi neliku sehat-sehat. Jadi sebenarnya ini pola asuh yang salah. Karena anak diasuh oleh kakek dan nenek. Yang harus mengasuh anak itu adalah ibu dan bapak. Di sinilah pola asuh yang salah. Saya sudah sampaikan kepada Ibu Gubernur dan ini akan menjadi perhatian. Ya, tapi memang serba salah. Orang kita larang inano aman lebe baku ko osten di luar, kita tidak bisa jamin juga mereka bisa kerja di sini. Ini 2 hal yang agak susah kita tangani, ya. Atau ibu dan bapak dua-dua meninggal, tetap saja. Ya, jadi itu akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah Malaka, pemerintah tingkat kecamatan dan tingkat desa. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah kemudian bagaimana PKK bisa bergerak?
ini saya minta tolong. Kemarin waktu seminar dari Jakarta sudah ditunjukkan bahwa Bapak Camat kalau bisa di Musrembang tingkat kecamatan, karena desa sudah selesai, kalau bisa ditekankan untuk seluruh desa, bukan hanya desa Sisi, tetapi seluruh desa di seluruh wilayah kecamatan Koba 5 untuk mengalokasikan dana desa untuk penanganan stunting. Ini 40% kalau saya tidak salah itu untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk diantaranya adalah penanganan stunting, supaya kasus-kasus gizi buruk, gizi kurang, dan masalah kehamilan pada ibu itu segera ditangani. Kalau bisa ada PMT, bodik ibu hamil, bodik ibu menyusui yang bermasalah, dan anak-anak yang terindikasi gizi kurang dan gizi buruk, supaya gizi buruk tidak menjadi stunting, yang gizi kurang tidak menjadi gizi buruk lalu menjadi stunting juga. Nah ini penanganannya supaya jelas. Nah ini harus ada program khusus. Ibu tim penggerak PKK desa yang punya masyarakat harus hafal persis siapa yang gizi kurang, siapa yang gizi buruk. Catat, pantau, kasih tindakan. Intervensinya apa? Dana desa ada. Ya Pak Desa, tolong itu harus ditindaklanjuti. Nanti ini yang kami yang monitoring. Saya akan turun langsung ke desa untuk melihat perkembangannya. Jadi biasa turun saya pasti akan tanya, Ibu Desa, no gizi kurang ini. Ibu desanya mana? Sakit. Ibu desa sakit. Ada sekretaris PKK-nya? Kebetulan ada kematian, jadi. Oh ada kematian, baik. Bapak Desa, kalau boleh saya tahu, Ya. ada tenaga kader Posyandu untuk desa? Di sini ada. Yang hadir Posyandu, kader Posyandu yang hadir siapa? Kader. Tidak apa-apa, saya tidak mengaruh, saya hanya mau tahu saja. Nah, ya. Kader banyak sekali nih ya. Ada berapa Posyandu di sini Pak tadi? 5 Ada 5 Posyandu karena 5 dusun. Setiap bulan pasti ada Posyandu? Posyandu dusun Kota Dato. Dusun Kota Dato yang mana? Berapa kadernya? 5. Harusnya 5. Baik Pak Desa, kalau bisa satu desa ada satu kader PKK desa. Kalau bisa. Ada. Siapa kader PKK desanya? Oh, Ibu membawahi seluruh kader Posyandu yang ada di desa Sisi. Jadi Ibu tolong bantu PKK untuk mencatat semua kasus ibu hamil bermasalah yang HB-nya terutama yang HB rendah. Ya, HB rendahnya kalau melahirkan anak cenderung untuk terjadi stunting. Nah ini yang kita harus perhatikan. Ya, jadi ibu-ibu hamil itu perlu sekali untuk dicatat, diukur kadar hemoglobinnya, kadar merah darahnya, kadar HB-nya, karena biasanya itu bisa melahirkan bayi yang terindikasi stunting. Ya, karena gizinya kurang bagus, ibu sendiri gizinya tidak bagus. Bagaimana bisa melahirkan anak yang gizinya baik? Ya, tetapi tolong itu diperhatikan, ibu tolong dicatat berapa ibu hamil yang ada di satu desa ini. Ya, berapa anak-anak di setiap posyandu yang gizinya kurang, yang gizinya buruk, ya. Laporkan kepada ibu desa, laporkan kepada bapak desa, supaya bapak desa lapor kepada bapak camat dan seterusnya bisa sampai ke tingkat kabupaten. Ya, catat, bukan hanya catat, kemudian tindak lanjuti, kasih PMT. Kalau info PMT satu desa, Luit atau pasti, ya kan? Tetapi pasti yang gizi kurang, gizi buruk kita bisa atasi. Bagaimana Bapak Camat? Bisa kan? Bisa sekali. Dana desa cukup. Kalau intervensi hanya 4-5 anak yang mengalami kasus atau 2-3 ibu hamil yang ada kasusnya, pasti kita bisa. Dan ini perlu tekad yang kuat. Ya, saya harap supaya 2024 kita punya stunting di Melaka Kalbelino Aitir. Tidak ada kasus baru maksudnya, ya. Karena gizi kurang dan gizi buruknya kita sudah tangani. Itu tujuan kami turun ke desa. Bukan supaya kita hanya bertemu saja, kita hanya omong, tetapi ada tindakan. Karena itu Lorne Ami Maimos Hodi program kecil saja. Kami kasih pelatihan bagaimana membuat
bubur saring marungga yang bisa membantu anak-anak kita untuk meningkatkan status gizi anak yang mengalami gizi buruk, dan yang gizi baik kita jaga supaya jangan sampai dia turun statusnya menjadi gizi kurang. Jangan sampai, ya. Jadi hahana isia hare tukuhiran yang mesti neristia, tukuhiran yang mesti sesorok karena memang sudah waktunya dia makan makanan pendamping ASI. Tapi ASI eksklusif harus sampai dengan usia 6 bulan. Tidak boleh kasih makanan tambahan apapun sampai dengan usia 6 bulan. Nah, supaya ibu bisa memberikan ASI eksklusif, ibu juga harus sehat, ibu menyusuinya, ya. Kalau ibu menyusuinya saja kurang darah, anemia, bagaimana dia bisa memberikan gizi yang cukup untuk anaknya, ya? Dan kami mau informasikan bahwa tidak usah kita cari susu yang mahal-mahal ke toko, ya. Kita ada makanan yang ada di sekeliling kita. Salah satunya apa? Marungga. Marungga ini memang kita NTT kualitas marungga ini nomor 2 di dunia. Tan saya mapele buka marungga na irarai sosoro di Folintodan itaka kuda los de moris tan saya terlalu kuda. Ya, karena itu salah satu program PKK yang lain adalah setiap kakak Bapak Camat harus menanam 20 pohon marungga. Ya, marungganya coba ita hola satu genggam, ya, kumu isin hodimai holos tande fasiha mostia tein batda angka tein supka, ya. Kemudian supnya sudah matang atau batda anta setian hooti hai hahomu tahan marungga tahan, Pak. Aduk-aduk 5 menit kemudian coba lihat kuahnya itu dia jadi seperti ada susu. Karena kandungan kalsiumnya itu 7 kali kandungan kalsium susu 1 genggam marungga. Kita toihannya udah bisa. Rasanya juga enak, ya. Coba tumis bunga pepaya, campurlah dengan marungga. Tidak usah pakai daun singkong, karena pakai daun singkong ami mak fair no betul setiapnya hamlet ya. Sisi no tuh, ya. Tapi kalau pakai marungga luar biasa, ya. Yang ada kolesterol tinggi atau ada tekanan darah tinggi, hola musan mak tupian, loke ini kan fuan rem musana, hola rua deh, 2 biji saja cukup. Kunyah sampai dia terasa manis baru telan, akan langsung ibu rasa lega. Nemak makaas ini isi langsung mamar kedan. Ya, itu orang makaas kita di leher, ya, tegang di leher, itu langsung sembuh, langsung enak. Coba saja kalau tidak percaya. Ini ada seorang dokter gigi di Kupang, beliau juga sebagai ketua Pokja 4 PKK provinsi. Dia membuktikan, dia kasih testimoni bahwa dia kalau sudah lama duduk di kantor, kalau pundak atau leher terasa kaku, pasti dia cari biji marungga, 2 biji saja. Dia kunyah-kunyah, nanti akan terasa manis, baru ditolak pakai air katanya. Langsung rasa nyaman. Coba. Nah, jadi marungganya buat mak ita moris ba iterain tian, teli ke basoso ke Jakarta ba, teli ke basoso ke luar negeri ba. Iya ita no kedan. Kuda orangnya musim udan, lorong hat 5 hareba tunggu tian. Kok iku ubah itu? Hodihan lawarik sia, hodihan fail kena ketua sia, ibu menyusui, ibu hamil, semua boleh makan. Tidak ada yang tidak boleh makan. Tidak ada pantangannya. Semua boleh makan. Mulai dari daunnya sampai dengan bijinya bisa dikonsumsi. Ya, jadi program PKK tidak muluk-muluk. Kami datang membawa program, membawa contoh-contoh pengolahan makanan. Nanti Mama tim penggerak PKK kecamatan dan desa tolong memotivasi lagi warga untuk lebih giat bagaimana kita bisa mengatasi stunting ini. Kita punya tekad yang sama, kalau bisa sampai dengan 2024 tidak ada kasus baru lagi, ya, untuk stunting. Stunting magdadit ya, ini dia lol dia. Apalagi dia sudah 8 tahun, ya, sudah lewat masa emasnya, ya. Jadi itu hanya bisa diperbaiki untuk
mengurangi kalau boleh dia tidak sakit-sakitan, ya. Tetapi kalau dia masih tetap sakit-sakitan, ini kita akan susah, ya, untuk mengatasinya. Tetapi kita tetap punya semangat yang tinggi untuk mencegah supaya yang gizi baik dipertahankan tetap baik, yang gizi kurang kita perbaiki jadi gizi baik, yang gizi buruk pun kita perbaiki sampai jadi gizi baik, supaya tidak ada stunting lagi, ya. Tansa ita Melaka apalagi, ya, Melaka ini sangat kaya dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Sama katano, naano, ikano, sayur musno, toos luan, rice luan bodik, ita kerian, tansa itu mesti lah. Ya, ini hanya perlu kita semangat lebih tinggi supaya kita harus mau mengolah lahan yang kita punya supaya kita tidak lapar lagi, supaya kita jangan stunting lagi, ya. Jadi saya kira saya tidak memperpanjang lebar, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nah, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk penyambutan yang luar biasa hari ini dari Bapak Camat dan Ibu yang hadir, Bapak Desa, dan seluruh warga yang hadir pada hari ini. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada. Dengan Ibu Desa, yang Ibu Desa, tidak banyak pemahaman. Sehingga hari ini Mama Desa tidak ada, nanti kurang menyampaikan. Saya pikir Ibu Desa ini sudah 3 periode ini tidak perlu lagi kami menentukan karena Mama Desa itu sudah bintang. Hanya kami datang melihat karena selama ini kegiatannya tidak berjalan, sehingga kita datang untuk menghidupkan kembali. PKK ini sudah dari negara ini merdeka. Hanya pemimpinnya yang kita ganti, tapi orangnya sama, kegiatannya sama. Jadi PKK ini sudah terbiasa, hanya selama ini kegiatannya tidak jalan. Ibu ke orang mati itu PKK, ibu ke orang nikah itu PKK, ibu ke sambut baru itu kegiatan PKK. Masa di dapur juga kegiatan PKK, Mama. Jadi kita ibu-ibu ini kegiatan keseharian kita itu kegiatan PKK. Hanya mungkin kegiatan rutin yang dilakukan di kantor desa belum ada. Bukan tidak ada, tapi belum laksanakan. Oke, baik. Di sekretariat itu ada 5 buku, Ibu. Jadi 1 bukunya itu sebagai daftar anggota. Jadi itu kolomnya nomor, nama, jabatan. Harusnya saya bertemu dengan sekretaris sehingga dia lebih paham. Karena apa, Ibu? Nanti kita bulan Juli itu, bulan Mei dengan Juli itu akan ada penilaian untuk kita lakukan lomba desa kaitan dengan administrasi. Kemarin bulan lalu itu ada rapat dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK seluruh desa Kabupaten Melaka. Tahu desa Sisi ikut tidak? Jadi kita sudah sampaikan ke 6 buku itu apa-apa saja. Jadi hari ini kami ikut untuk kami melihat apakah 6 buku ini sudah dilaksanakan apa belum. Pengisiannya sudah dilakukan apa belum. Kalau belum, sebentar pula tolong sampaikan ke Ibu Desa untuk segera membuat 6 buku. Buku pertama itu buku daftar anggota. Yang tadi saya sudah bilang nomor, nama anggota, jabatan dengan alamat. Bila perlu cantumkan dengan HP-nya, nomor HP. Sehingga ada apa-apa tidak perlu lagi dusun pergi menyampaikan dengan tua besok kita rapat. Cukup kita SMS saja atau telepon saja. Kita berkumpul di mana? Ya itu di situ kita berkumpul di situ. Jadi di situ Ibu Sekretaris akan tulis semua. Dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil 1, 2, 3, tulisnya di buku keanggotaan ini sehingga kita tahu di desa Sisi ini pengurus PKK-nya berapa. Pengurus PKK itu yang mewakili untuk melaksanakan seluruh program PKK. Jadi bukan berarti yang lainnya itu tidak anggota PKK. Semuanya itu anggota PKK. Hanya beberapa yang dipercayakan untuk mengelola administrasi. Dan ada apa-apa di kantor desa, mereka menyampaikan kepada seluruh mereka yang tidak ikut dalam kepengurusan ini. Jadi bukan berarti ya kami naran iya jadi ambil apa? Tidak, Ibu. Selagi PKK ini dan Ibu Desa membutuhkan, mari. Karena bukan Ibu siapa lagi? Ibu Desa 1 orang, dia tidak bisa
kegiatan. Hilangkan rasa tidak suka itu, hilangkan Ibu, karena ini Ibu punya desa. Tidak mungkin saya dengan Mama Bupati datang untuk melaksanakan kegiatan di sini. Kami menyampaikan program, tapi yang melaksanakan ibu-ibu. Kita harus berbuat sesuatu untuk kita punya daerah. Itu namanya kunjungan kemasyarakatan. Dan di desa itu lebih banyak kunjungan kemasyarakatan. Jadi itu kegiatan itu yang ditulis. Saat ibu desa tidak punya anak tapi memantau posyandu, ibu tulisnya di buku kegiatan itu. Ibu mengikuti posyandu di dusun A, di dusun B, atau sekretarisnya, atau pokja 3-nya yang mewakili ibu tugaskan, atau pokja 4-nya yang mewakili, atau mungkin dasawismanya karena ibu semua berhalangan menugaskan dasawismanya, tulis di situ sehingga kami datang begini bisa ada coretan-coretan. Jangan dari awal buku itu bersih sampai 5 tahun ibu, 6 tahun ibu desa berhenti juga buku itu tetap bersih, tidak ada coretan apa-apa. Sebenarnya kegiatan banyak, tapi kita tidak tahu kita lahatene atau isi atau novel. Jadi isinya seperti itu. Yang berikut buku ketiga itu surat masuk dan surat keluar. Misalnya hari ini kami datang, ada undangan dari kabupaten, ibu isinya di surat masuk, dan supaya surat keluarnya ibu juga ada tulisan. Surat yang kami kirim itu ibu tulis lagi bahwa hari ini saya dapat ini undangan dari ini, bahwa besok lagi, lusa lagi kita akan ada kunjungan dari ibu ketua. Ibu undang ibu ketua, ibu ketua dasawisma dengan anggotanya, undang, itu yang tulis di buku surat keluar. Bele kan? Yang berikut keuangannya kita ibu rumah tangga lebih tahu. Jadi kita terima dari siapa, nanti kolomnya ada, hanya hari ini ibu sekretaris tidak ada, harusnya ada untuk kita bisa melakukan pembinaan. Nah, beda tahu ibu bupati datang tidak untuk periksa, karena kami bukan inspektorat, bukan polisi ibu. Kita datang ibu-ibu ini kita saling melengkapi. Yang belum ada kami ingatkan untuk harus ada, dan itu yang sudah ada dan belum. Ya, jadi sekarang bulan Februari dan bulan Agustus ini adalah bulan penimbangan, launching penimbangan bayi yang ini datanya kita akan dikirim ke pusat sebagai data stunting ataupun gizi kurang, gizi buruk bayi balita di seluruh Indonesia. Ya, jadi ini harus tolong kader posyandu khususnya untuk tolong catat dengan benar hasil pengukuran panjang badan, lingkar lengan lilanya, dan berat badannya. Ya, tolong catat dengan benar dan lakukan dengan benar. Dan kalau emi timbang salah, emi ukur naruh mau salah, ini akan mempengaruhi angka stuntingnya kita. Ya, kalau anak atau balita itu lagi menangis, jangan dulu ditimbang, jangan dulu diukur panjang badannya. Kita nia su isin kah, nia su ain kah, nih itu rugi catatannya, ya kan? Harusnya nia kan naruh kah 80 cm misalnya, kita ukur salah kalau 76, 4 cm itu bukan susah, ya. Dan itu yang kita catat 76-nya. Akan meningkatkan persentase angka stunting kita. Apalagi timbangan yang berat badan, atau hari KMS ternyata ya warna merah. Nih maka itu mesti data. Ya, ini juga saya sudah sampaikan ke Ibu Kadis Kesehatan supaya memperhatikan atau mencermati dan mempertegas kepada seluruh kader kesehatan di seluruh Malaka untuk memperhatikan pencatatan bulan, khususnya di bulan Februari dan bulan Agustus. Dan bulan Februari dan Agustusnya maka kita lapor Ibu Setba sebagai data keadaan kondisi kesehatan bayi balita di seluruh Indonesia termasuk Malaka. Ya, jadi ini yang mau saya tambahkan. Terima kasih.